Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya teman-teman. Tadi ada yang nanya belum ada suaranya, belum dimulai. Kita mulai dan saya mendapatkan info yang terbaru bahwa sekarang itu masih pada proses verifikasi dan validasi karena beberapa lembaga itu baru mengirimkan data katanya. Kemudian diharapkan bulan Juli ini selesai ya. Di bulan Juni ini selesai perval, kemudian di bulan Juli sudah ada pengumuman. Jadi ini dikemukakan oleh Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Jadi ke- kapan? Kemarin tanggal 12 Juni 2024. Jadi kalau Bu Sekretaris sudah mengatakan bahwa pengumuman Juli masih sesuai dengan edaran awal, kisi-kisi awal bahwa memang pengumuman itu bulan tanggal 24 sampai tanggal 13 Juli. Nah, 24 Juni sampai dengan 13 Juli. Jadi kalau misalnya sekarang tanggal 13 ya, tanggal 13 berarti 1 bulan lagi kita nunggu. Dan ini sudah benar tuh gimana? Karena belajar itu harus minimal 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Kecuali Anda sudah apa ya, jago banget gitu ya, jago banget. Sudah semuanya sudah ada teorinya. Itu adalah pengumuman yang terbaru bahwa kita siap-siap bulan Juli sudah ada pengumuman. Pengumuman berarti ya kemungkinan tanggal belasan lah pendaftarannya. Pendaftarannya tanggal belasan, pengumuman tanggal ya artinya sebentar lagi ya. 1 bulan lagi lah. 1 bulan lagi kita sudah mulai pendaftaran. Jadi siap-siap dokumen-dokumen jangan lupa STR dan lain sebagainya ya disiapkan sebaik-baiknya. Ijazah scannya dari mulai sekarang ini sudah semakin jelas ya sudah semakin jelas karena yang ngobrolnya itu bukan siapa-siapa tapi Bu Sekretaris. Itu informasinya ya. Kemudian kita sudah sampai dengan kemarin kita sudah sampai dengan eh, dehidrasi juga kemarin sudah sampai dengan nomor 21 kalau nggak salah ya. Slide nomor 21. Nah, ini sampai sini nih. Kita belum nih. Baik, kita lanjutkan. Kemarin sudah, yang ini kita sudah ya. Benar teman-teman? Sampai di sini kemarin ya. Baru sampai di sini kemarin itu. Jadi kita akan lanjut kembali. Videonya sudah ada di materi. Kita lanjutkan. Ini ada, nah sekarang nambah selanjutnya pada pagi ini kita mulai dengan rumus menghitung cairan kebutuhan berdasar umur tapi BB tidak diketahui. BB tidak diketahui. Lebih dari 1 tahun, 2N tambah 8, 2N-nya adalah N-nya dalam tahun. Kemudian 3 sampai 12 bulan itu N tambah 9. N tambah 9 ya. Jadi Anda tinggal menghafal rumus ini. Kalau rumus ini gampang kan? Rumus ini, rumus yang mana yang ini tuh? Rumus yang nah, rumus yang ini nih, ini sama dengan berat badan ideal anak dari 1 sampai 6 tahun. Berat badan ideal anak dari 1 sampai 6 tahun. BB-nya, BB ideal itu
Ini rumusnya. 2N tambah 8. Ini berat badan idealnya, ya. Tetapi kita bisa menggunakan rumus ini digunakan untuk satuannya adalah mililiter per jam. Satuannya mililiter per jam. Jadi kita tinggal menghafal rumusnya saja. Tapi kalau anak kurang dari 1 tahun, bulan, hitungannya ya, N tambah 8. Ini sudah dicontohin, dibuatkan contoh. Contoh anak umur 9 bulan, masuk dengan diagnosa demam. Kebutuhan cairan diperlukan. Nah ini 9N, 9 bulan tambah jadi 18 mililiter per jam. Kalau mau per 24 jam, berarti kali 24 aja. Gitu kan. Mudah ya, tidak dipersulit. Tidak sulit. Oke, selanjutnya. Ini insensible water loss. Sensible water loss. Sebenarnya macam-macam ya. Macam-macam. Ada yang 15, ada yang 10. Tergantung dari sumber yang digunakan. IWL nih, IWL. IWL ada kehilangan cairan melalui sepertiga dari paru, 2/3 melalui kulit, itu rata-rata, dan 40 mililiter per hari melalui saluran pernapasan dan melalui feses. Ini, jadi kalau kita lihat, ini IWL baru-baru miligram ya, miligram KGBB per KGBB hitungannya. Anak bayi 50-60, baru lahir 30, anak 40, remaja 30, dewasa 20. Jadi kita tinggal berat badannya berapa, ya. Menghitung IWL, nah ini kan tadi juga sama ya, beda. Saya juga beda nih. Ini beda. Terus yang mana, Coach? Kalau saya ambil yang ini, kalau saya ambil yang ini ya, ah, ini. Nah, dewasa nih. Anak 30, kalau anak IWL untuk anak, ngitungnya anak ya, 30 dikurangi usia, mililiter kilogram berat per hari. Kalau dewasa 10 sampai 15 cc, cc ini juga sama, cc KGBB per hari. Bila terjadi kenaikan suhu, sekarang suhu normal sekarang, jadi suhu dikurangi 36,8. Jadi IWL-nya 10 tambah suhu sekarang dikali ini. Ini cara menentukan IWL untuk kalau ada kenaikan suhu. Keringat 10 cc 100 mililiter, kulit 350 sampai 450. Itu untuk IWL, untuk IWL ngitungnya. Jadi ini kan harus hafal mati ya rumus. Makanya saya teman-teman gabung di lebih awal itu dapat teori terus-menerus ya. Tiap subuh dapat terus. Kenapa sedikit-sedikit aja. Nah kalau disekaligus kan, aduh, nyumut-nyumut kepalanya juga. Nah, ini kemudian ada terapi cairan ya. Terapi cairan, eh, pemberian pemberian infus itu ada solution, ini obat ya, cairan obat. Kemudian ada terapi cairan, ada resusitasi koloid, kristaloid. Ini tujuannya menggantikan akut cairan tubuh, kemudian koreksi, rumatan, elektrolit, dan nutrisi, memberi keseimbangan cairan, mudah pemberian obat. Ini tujuan dari terapi cairan. Kemudian jenis cairan, koloid, koloid ya, ini koloid, ada albumin, dextran, gelatin, HES, koloid cairan yang terdiri dari elektrolit dan makro. Yang kristaloid, NaCl 0,9, ringer, ringer, ringer solution. Ya, cairan terdiri dari elektrolit saja. Cairan lain glukosa 5%, manitol, ya, elektrolit.
Cairan sejatinya terdiri dari elektrolit dan konsentrasi tinggi. Kemudian cairan ada hipotonis, isotonis, dan hipertonis. Ya. Mekanisme cairan, cairan kristaloid berpindah dari intravaskuler ke interstisial, kemudian didistribusikan ke kompartemen ekstravaskuler. Jadi benar-benar eh, di ekstravaskuler di luar pembuluh darah. Ya, hanya 25% cairan dari pemberian awan tetap berada di intravaskuler. Jadi hanya 25% cairan kristaloid ada dalam pembuluh darah, sehingga membutuhkan 3 atau 4 kali volume yang plasma yang hilang. Jadi gini contohnya, misalnya berapa kita misalnya kehilangan cairan 7.000, 7.000 7.000 mati dong 7.000, 700, maka berarti kita memberikan dengan prinsip ini maka kita memberikan kristaloid itu 3 kali ini, 3 kali artinya 2.100. Ya, jadi kalau kehilangan 700 maka diberikannya adalah kristaloid sebanyak 3 kali lipatnya. Itu kenapa misalnya ada pertanyaan, berapa yang harus kita siapkan? Ini pasiennya perdarahannya 500 cc, berarti kita harus nyiapin cairan 1.500 cc. Kenapa? Karena itu tadi, ya, itu tadi. Karena hanya 25% yang ada dalam cairan. Jadi sisanya masuk ke ekstravaskuler. Jadi keluar dari pembuluh darah. Keluar dari pembuluh darah. Jadi kalau kita misalnya pasiennya syok, dikasih cairan kristaloid, yang tersisa kan hanya 25%. Sehingga untuk mempertahankan tekanan osmotik, perfusi jaringan, kita harus menambahkan sampai dengan 3 kali sampai 4 kali volume plasma yang hilang. Begitu. Pemberian cairan kristaloid ini untuk meningkatkan volume ekstrasel. Pemberian cairan kristaloid lebih dapat menyebabkan, nah ini berlebih nih bahayanya nih pada pasien-pasien stroke ya. Ini bahaya nih, bahaya. Hati-hati, bukan bahaya, hati-hati ya, karena bisa menyebabkan edema otak, edema dan peningkatan tekanan intrakranial, ya, tekanan intrakranial. Jadi orang yang mengalami habis trauma atau stroke, hemoragik, dikasih kristaloid yang banyak. Ini bisa menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Itu ya. Kemudian kristaloid ini cairan hipotonis, pernah ada soal berikut ini cairan yang termasuk hipotonis. Nah, Anda harus ini harus paham aja, diapalin ya. Pokoknya kalau yang norma-norma aja lah yang di, dipahami. Ini yang norma itu yang isotonik, ya, yang sama tekanannya, norma salin dengan laktat. Nah, glukos 5%. Berarti sisanya ada glukos 10%, dektros 50%, aja. Jadi ini yang hipertonis. Jadi Anda menghafalkan yang ini aja dulu. Yang ini, yang kurang dari ini masuk ke sini, yang lebih masuk ke sini. Gitu aja menghafalnya. Hipotonis, ini penjelasannya, apa yang dimaksud dengan hipotonis. Cairan berpindah intravaskular ke intestin intrasel, resiko hemolisis. Ini NaCl 0,45%. Hipo. Jadi karena hipo, tekanannya rendah, sementara pergerakan cairan itu dari besar ke yang kecil cairan. Ya. Kemudian iso, ini contohnya iso ya. Saya tidak akan menjelaskan ini, Anda sudah paham yang kayak gini. Kemudian hipertonis ini digunakan eh, supaya cairan dari intrasel dan interstisial di antara sel ya tertarik ke dalam kompartemen vaskuler. Jadi kalau misalkan pasien-pasien yang mengalami edema, maka dia ditarik cairannya dari sel ke vaskuler. Jadi vaskuler kemanain? Dikeluarin lewat dikasih
obat-obat anti diuretik hormon. Jadi dikeluarin. Jadi mengapa harus dikeluarin? Supaya menurunkan tekanan intrakranial. Contohnya mannitol 10%. Contohnya. Mannitol 10% diberikan pada pasien-pasien yang gak memiliki masalah di peningkatan tekanan intrakranial. Contohnya. Kemudian ini cairan kristaloid ya, cairan kristaloid. Nah, kemudian ini kristaloid isotonis ya. Indikasinya ada indikasi resikonya udim kalau di dalam jumlah besar. Isotonis normal salin. Jadi bukan berarti walaupun dia isotonis tidak ada masalahnya ya, ternyata banyak masalahnya ya. Nah, pasien yang cocok untuk pasien dengan DHF itu ada nih. DHF Ringer Pudin. Pundin. Ini bisa dibaca lah ya. Mana di mana laktat, dehidrasi. Jadi yang pertama kali diberikan pada pasien dehidrasi adalah yang RL ya, RL. Hanya di metabolisme di HEPA dapat menyebabkan hiperklorenemia asidosis metabolik akibat akumulasi laktat. Ringer laktat ya, ini dampaknya. Jadi Anda kalau kita AGD-nya dilihat pasiennya ternyata metabolik, acidosis metabolik, wah ini mungkin kebanyakan dengar RL-nya kebanyakan ya. Eh, ini. Jadi indikasinya ini ya. Kemudian ini kristaloid, kristaloid hipotonis, kristaloid yang hipotonis dapat memperburuk edema cerebral, jangan tuh. Kemudian hipertonis, hipo, hiperglikemi ya karena tinggi 10% ininya gulanya ya, suplai karbohidrat. Diuretik misalnya manitol ya manitol ini manitol adalah hipertonis. Di sini diuretik sistemik pada kasus cerebral edema menurunkan TIC, sindrom TURP, sindrom TURP, sindrom transurethral resection prostatectomy. Sindrom TRUP ya. Kemudian menurunkan tekanan intraokuler pada glaukoma. Jadi mannitol bisa menurunkan eh, edema cerebral, tekanan intrakranial berarti ya. Sindrom TRUP menurunkan TIO pada pasien-pasien yang habis dioperasi ya. Itu penting pada teman-teman. Jadi cairan-cairan yang cocok untuk penurunan tekanan intrakranial ini bisa di sini lihat. Ringer Pudin ini, Ringer Pudin ini menyerupai human plasma ya. Kemudian lanjutannya indikasi penggunaan ini tidak berbahaya pada neonatus, menggantikan kehilangan cairan ekstraseluler di mana asidosis menjadi terjadi di mana asidosis terjadi mendekati hampir asidosis ya, hampir asidosis. Nah, ini kalau yang ini sering keluar banget, ini banget 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 keluar banget ya. Jadi cairan resusitasi dan dehidrasi. Cairan resusitasi pada pasien dehidrasi tergantung derajat dehidrasi. Rumus cairan resusitasi derajat resusitasi kali BB. Nah, tinggal misalnya pasiennya yang dehidrasi ringan, ringan berarti 4 kali BB-nya 60. Biasanya bisa berarti berapa? 4. Nah, kita hitung aja ya, belajar hitung, menghitung dari sekarang. Misalnya ini pasiennya ini di sini nih lah ya. Dewasa, dewasa dia BB-nya 60. BB-nya 60 berarti kita tinggal ngambil 8 kali 6. 8 kali 6 berapa? 450 ya. 400, 408 kosong ya. 48 kan. Ini berarti
Seperti itu ya. 48 mililiter. Ini cara memberikan berarti dikasih nih. Nah, untuk registrasi sekian. Ini dikasih sekian. Ini cara menentukan pasien tergantung derajatnya. Nah, ini kita lihat quiz. Nah, ini berat badan 15% ternyata koma ya. Oh, tadi salah. Berarti satuannya tadi, nah dilihat aja langsung ke sini lah. 35 tahun BB 50 menderita peritonitis memang dehidrasi berat. Dehidrasi berat tadi berapa tadi? Nah, 15 ya. Kondisi berat. Oh, anak ini. Di sini mungkin ya. Harusnya shock ya. Kondisi berat sih. Gimana sih? Nah, shock ini ya. Shock. Pasien shock jangan desi berat. Salah soal berarti ya. Ini salah iki. Sorry. Nah, ini dehidrasi berat. Kalau berarti ini shock. Berarti ini tinggal 15 kali 50. Ambilnya dari mana? Dari sini. Kalau dehidrasi berat 8 harusnya ya. Berarti harusnya 8. Kalau mengacu pada soal ini ada harusnya 8. 8 kali 50 sama dengan berapa? 40. Jadi 4 liter. Nah, 4 liter ya. 4 liter. Gitu teman-teman. Kalau ini dehidrasi berat. Kalau syok ini syok. Salah soal. Ya, mengacu ke sini. Mudah ya teman-teman. Jadi Anda tinggal menghafal eh, yang ini dihafalin. Nah, yang ini dihafalin nih. Betul-betul harus dihafal ini. Ya, harus dihafal. Kemudian selanjutnya, nah terapi kristaloid. Nah ini tadi setengahnya, ya ingat ini patokannya. 50% diberikan dalam 8 jam pertama. 50% dari total ini diberikan dalam jam berikutnya. Berikutnya ya. Sisanya 50% dari total cairan diberikan 16 jam berikutnya. Ini gimana sih caranya pusingnya? Ini harusnya itu 50% 16 jam. Bukan dari sini ya. Dari total sekian. Berarti logikanya 15-50% lagi itu diberikan selama ini. Selama ini. Gampangnya. Supaya nggak pusing. Kemudian agar gangguan hemodinamik cepat teratasi, 1 jam pertama diberikan 20 mililiter per kilogram berat badan. Maka kalau 1 jam pertama itu diberikan segini. Kalau yang tadi ya, yang tadi. Kalau kebutuhannya berarti kan ada sisa nih. Nah, mari kita berhitung. Mari kita berhitung. Dengan menggunakan rumus ini. Rumus ini. Rumus ini kita berhitung. Nah, kita hitung. Bentar, saya sudah kasih contoh nggak gambarnya. Bentar, kalau contoh nggak usah. Nah, ini. Berarti kita mulai berhitung deh. Sini. eh Tadi sudah ketahuan kan? Sudah ketahuan. Ini sudah ketahuan. Nah, sudah ketahuan. Berarti kan, nah ini diberikan 8 jam. Ini 3.750. Sisanya, sisanya 3.750. Kalau menggunakan syok tadi ya, syok. Nah, menggunakan syok. Kemudian, untuk mempercepat, maka diberikan 20 kilogram untuk hari pertama ya, 20 per mililiter. 50 kan berarti 1.000. 1.000. Ini kan kebutuhannya adalah kebutuhan totalnya itu adalah segini.
Segini. Kebutuhan totalnya kan tadi udah jelas kan. Berapa tadi kebutuhan totalnya? Nah ini 3.500. Eh, 7.500. Nah, dibagi dua. Dibagi dua, 7.500 ya 3.750. Itu 8 jam. 3.750 itu 16 jam selanjutnya. Yang ini, yang ini untuk mempercepat 1 jam pertama diambil 20 kali BB. Jadi 20 itu untuk mempercepatnya 20 itu kali 50 kan tadi 50. 20 kali 50 artinya 1.000. Nah, 1.000. 1.000 berarti ini 1.000. Nah, kita hitung. Kita sekarang harus menghitung berapa tetes per menit dewasa. Ya tadi sudah ya, berapa tetes per menit. Nah, nih. Jadi kita hitung berarti ada 1 jam. Kenapa sih? 1 jam pertama, 1 jam pertama itu 1.000. Berarti kan ada sisanya 7 jam kan? Ada sisa 7 jam. 7 jam itu berarti sisanya tadi nih dikurangi 2.750 kan? Kemudian yang 16 jam itu 3.750. Nah, sekarang kita hitung berapa tetes per menit untuk 1 jam pertama. Silakan dihitung dengan tetesan katakanlah makro yang paling gampang lah. Nanti kan bisa penyesuaian ini gampang. Makro. Yang makro gimana? Yang makro gimana? Kita pakai rumuskan dulu aja ya, gampang ya. Atau mau rumus normalnya bisa silakan. Yang rumuskan dulu aja ya, gampang. Rumuskan dulu jumlah cairan dibagi 500, 500, 500 kali 7 kali 24 dibagi lama pemberian. Tuh. Ini tetes untuk makro ya, makro. Jadi kalau kita masukkan ke sini, 1.000, 1.000 bagi 2 kali 7, kali 7 ya, kali 21, 24, kenapa 21? Bagi 1 jam, 1 jam ya, dalam jam. Sama dengan berarti 2 kali 7 kali 24. Berapa jumlahnya? 2 kali 7, 14. Kalau ada 48 kali 7 aja udah berapa itu? Yuk, berapa? Jadi 2 kali 7 kali 24. Nah, totalnya jadi 336 tetes per menit. Atau dengan kata lain, krojok, krojok. Susah kan hitungnya juga. Hitungnya juga susah. Cuman ini kan teorinya seperti itu. Ini ada pertanyaan 1.000 per 10 dari mana? Oh ya, ini kan 1 jam pertama nih, 1 jam pertama. Anda rumusnya dulu dihafal. Rumusnya dulu, ini rumuskan durunya. Ini untuk rumuskan dulu untuk makro. Makro ya. Ini rumusnya itu, rumuskan dulu. Rumuskan dulu. Kenapa jadi dua? Kan harusnya di sini bukan dua. Kenapa jadi dua ya? Ngelamun jam segini. Ini 500 dibagi 500 di sini nih. Bukan 500. Ini saya otaknya kecepatan ini otaknya.
Karena kan ada jadi dua di sininya. Harusnya kalau dibagi 500 kan. Ya, salah ini saya terlalu cepat. Saya betulin ya. Jumlah cairan dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi per lama pemberian. Berarti karena cairan 1 jam pertama loh ya ini. Insya Allah. 1 jam pertama ya. 1 jam pertama yang ini dulu. 1 jam pertama berarti kita masukin jumlah cairannya berapa? 1.000 nih. 1.000 masuk sini. Kemudian dibagi 500 bukan dibagi dua dua. Hasilnya 2 kan. 1.000 bagi dua dua. Kali 7 rumus patokan harusnya sih 6,94. 6,94. Tapi karena susah saya bulatin menjadi 7. Hasilnya pasti lebih tinggi dari hitungan biasa. Kemudian 24 adalah lama per hari jika dibagi lama pemberian dalam jam. Jamnya itu berarti 1. Berarti 1.000 dibagi 500 itu 2. Kalinya 7. Kali 24, 336 tetes per menit. Itu yang eh, satu. Satu ya. Kemudian ada, nah sekarang yang kedua berarti sisanya satu itu kan berapa tadi? Saya lupa, 1.000 ya, 1.000. Sisanya berarti yang kedua itu ya untuk sisanya ada berapa jam? 7 jam. 7 jam berarti 2.000 berapa? 750. Nah, masukkan ke rumuskan dulu lagi. Jadi kalau masuk ke rumuskan dulu kita langsung bisa menghitung dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi 7. Jadi kita tinggal hitung berapa? Ini tinggal dihitung. Saya hitung di kalkulator saja lah. 72750 bagi 500. 5,5 kali 7 kali 24 dibagi 24 dibagi 7. 3,4. 3,4 kali 7 kali 5,5. Hasilnya adalah 132 tetes per menit. Hasilnya itu 132 tetes per menit. Itu untuk 7 jam ya, untuk 7 jam. Itu satu. Ini satu patokannya. Ini berdasarkan si Brown ya, satu. Berarti kita tinggal nyari yang 16 jam. 16 jam, yang 16 jam itu masih 3.750. Nah, yang 16 jam ini sama 16 jam. Jadi ini dibagi berapa? 500 kali 7 kali 24 dibagi 16. Nah, Anda tinggal mengkali aja. Berarti 3.750 dibagi 500 sama dengan 7,5. 7,5 di sini aja. 7,5 kali 7 kali 24 dibagi 16 1,5 ya, 1,5 kali 1,5. Jadi kali 7 kali 1,5. Nah, berarti ininya adalah 78,75 yang bisa kita buletin menjadi 79 tetes per menit. Ya, itu. Nah, ini cara pertama kalau kita menggunakan cara yang pertama. Tetapi jangan heran juga. Jangan heran dalam pemberian cairan ada literatur, misal ada yang literatur itu resusitasi itu dibagi menjadi dua, 8 jam dan 16 jam, 16 jam.
Nah, gitu ya, sama aja kesananya. Kalau misalnya tergantung, terus kapan penggunaan yang ini, Coach? Ya, penggunaan yang ini tergantung soal. Kalau soalnya misalnya berapa tetes per menit untuk 1 jam pertama resitasi pakai ini, ya pakai itu. Gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada penjelasannya, maka kita langsung aja. Misalkan berapa untuk 8 jam pertama, 8 jam pertama berarti ngitungnya langsung yang dibagi dua itu ini berarti langsung otomatis 3.750 dibagi 500 kali 7 kali 24 per 8. Kalau tidak ada penjelasan, penjelasan yang lebih lanjut. Nah, ini juga sama. Kalau ini kan nggak masalah. Lomong tetap aja 3.750 dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi 16. Ini biasanya ini beberapa sumber seperti ini. Tapi ada sumber lain yang menandakan seperti ini. Tergantung jumlah permintaan atau tergantung permintaan. Yang penting kalau menggunakan yang pertama tetap 50%. Tapi sebelumnya untuk mempercepat hemodinamik digerujuk dulu satu, 1 jam pertama dengan satu ini. Sisanya berarti kita sisanya baru 7 jam kan. Waktunya kan 8 jam. Berarti satu sudah berarti 8 dikurangi satu, 7 sama dengan 7 jam. Sisanya harus tamat oleh 7 jam. Begitu. Tetap 8 dan 16 juga kan sama. Tuh ya. Kok sekarang tambah pusing. Inilah ilmu baru. Ya mungkin berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan. Yang mana? Ya, yang mana Bu In? Yang mana? Ayo, ulangi. Saya ulangi ya. Saya kasih soal kalau gitu ya. Sebentar, saya stop dulu ini. Jangan stop. Nah, di sini, di sini. Oh, saya kasih new slide. New slide di sini aja. Nah, kasih kosong. Oke, saya kasih soal ya. Soal. Soal. Seorang laki-laki mengalami eh, apa tadi kekurangan cairan. Laki-laki dewasa dewasa dengan BB 70 kehilangan cairan banyak banyak eh, apa tadi 7%. Misal ya 7%. Nah, pertanyaannya tentukan tentukan jumlah jumlah pertanyaannya tuh tentukan jumlah jumlah cairan yang harus diberikan. Kemudian yang kedua, tentukan berapa cairan resusitasi dalam 1 jam pertama sama kemudian tiga, tentukan berapa jumlah ya jumlah dan tetesan infus makro makro kemudian
Tentukan berapa, berapa tetes per menit untuk 7 jam selanjutnya. Kemudian nomor 4, tentukan tetes per menit untuk 16 jam selanjutnya. Nah, ini kita pakai cara yang pertama. Silakan dikerjakan. Pakai cara yang pertama dulu ya. Pakai cara yang pertama. Pakai cara yang pertama. Mari kita kerjakan. Kerjanya gimana? Kerjaannya. Tadi kan nomor satu, malah saya nomor satu, wis. Nomor satu ya, nomor satu adalah jumlah nomor satu nih. Nomor satu itu berarti 70, 70 kali 7 sama dengan berarti berapa? 77 49 ya. 49 jadi 4,9 liter. 4,9 4,9 liter atau 4.900 mililiter ya. Liter. Yang kedua, ini kan yang kedua ditanyanya itu berapa tetes, tentukan jumlahnya dulu. Jumlah, jumlahnya adalah 20 kali BB. BB-nya 70. Berarti sama dengan 1000 berapa? 400 ya, 400 mililiter. Nah, ini kan sudah jelas nih. Kita masukkan ke rumus 1000, eh, dari mana? Tadi kan BBB-nya 20% kali BB. Ini kan 1400. Nah, kita masukkan 1400 dibagi 500 dikali 7 dikali 24 per 1 sama dengan berapa nih? Berapa nih? Dihitung. Ayo bareng-bareng. Dihitung. 1400 dibagi 500 itu 2,8 kali 7 kali 24 sama dengan kali 7 kali 24 sama dengan 470,4 tetes tes per menit. Artinya grojok ini. Grojok ya, grojok ya. Itu pertama. Yang kedua, yang ketiga berarti ada sisa. Ada sisa. Sisanya berapa? Sisanya tadi ini kan 4.500 nih. 4.500 berarti tinggal sisanya berapa? Kita cari dulu untuk 8 jam. Untuk 8 jam kita cari. Tadi jumlah cairannya 4.900 dibagi 2, 4.900 dibagi 2 sama dengan 2.000 berapa? 450 ya, 450. Nah, ini untuk 8 jam. Nah, kemudian kan tadi sudah diberikan nih, diberikan berapa? Berarti kita cari untuk 7 jam berapa? 7 jam. 7 jam sama dengan 8 jam, cairan 8 jam dikurangi 1 jam. Nah, sama dengan tadi 8 jam itu 4.900 dikurangi tadi berapa nih tadi? Yang 1 jam 1.400. Berarti yang untuk 7 jam adalah 3.500 kan gitu ya, mililiter. Nah, ini kita sudah dapat nih 3.500 ini untuk
7 jam. 7 jam ini. 7 jam. Berarti kita tinggal masukin aja cairannya berapa. Tetes yang dicari kan tetes per infus. Berarti masukkan 3.500 dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi 7 sama dengan 7 kali 7 kali 24 bagi 7 berapa? 24 bagi 7 3, berapa ya? 24 bagi 7 3,4 ya. 3,4 4 berarti sama dengan kali 7 kali 7. Ini sama dengan 168 tetes tes per menit untuk 7 jam selanjutnya. Selanjutnya. Nah, ini jawabannya. Kemudian nomor 4, tentukan tetes 16 jam selanjutnya. 16 jam selanjutnya berarti tetap hasilnya tadi berapa dibagi 2? 2.450 dibagi 500 dikali 7 dikali 24 dibagi 7, 16 ya, 16. Kemudian ya, langsung aja 2.400 eh, 2.400 2.450 dibagi 500 sama dengan 429 kali 7 kali 1,5 sama dengan kali 1,5 kali 7 51,4 4 5 tetes per menit tetes per menit untuk 16 jam selanjutnya. Nah, ya, ini pakai cara yang pertama dari sumber ini. Ini apa ini? Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, ini kan kita pakai ada saya bilang tadi ada dua rumus. Ada dua rumus ya, ada dua rumus. Ini cara pertama. Cara pertama. Ini cara pertama ya. Cara yang kedua, ada lagi buku buku itu. Kini teori di buku tersebut, di buku itu. Dan biasa biasa dilakukan di rumah sakit yang saat ini ya. Ini kan yang terbaru. Ini yang terbaru nih. Kalau cara cara yang biasa dilakukan begini, kan begini. Nah, resusitasi cairan itu ya dibagi dalam 8 jam. Dalam 50% 8 jam pertama dan 50% 16 jam selanjutnya. Jadi kalau tadi cairannya berapa tadi? 4.000 jum total cairan adalah persen mana persen kehilangan cairan kali BB. Tadi kan sudah jelas tadi persennya berapa tadi? 7 kali BB-nya berapa? 70 berarti 49 49. Nah, 49 itu 4,9 liter. Ini kalau konversi ke mililiter menjadi 4.900. Nah,
Ini cara umum berarti untuk satu satu 8 jam pertama, 8 jam pertama berarti 4.900 dibagi 2 sama dengan 2.450 mililiter per 8 jam pertama. Kemudian yang kedua, 2 untuk 16 jam. Jam selanjutnya itu sama sisanya 4.900 dikurangi 2.450 ya. Totalnya juga sama dibagi 2 juga. 2.450 milimeter per 16 jam. Ini biasa yang sekarang dilakukan di rumah saya kan ini. Ya, yang biasa dilakukan seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan tergantung permintaan soal, saya bilang tadi, tergantung permintaan soal. Jadi saya memberikan kepada Anda, kalau ada permintaan seperti ini bagaimana, kalau ada permintaan seperti ini bagaimana, itu ya. Jadi kalau kita diminta tetesannya, berarti tinggal masukkan berapa tetes per menit untuk 8 jam pertama, berarti kita hitung tetes per menit, tetes per menit 8 jam pertama. Maka kita akan menghitung makro ini pakai makro berarti berapa? 2.450 dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi 8 sama dengan hitung 2.450 dibagi salah 2.450 dibagi 500 4,9 ya 4,9 kali 7 kali 24 bagi 3 bagi 8 adalah 3 kecepatan mikirnya kali 7 kali 3 berarti 102,9 tetes per menit yang akan kita bulatkan menjadi 100,3 tetes per menit. Kemudian sisanya yang 16 jam selanjutnya, tetes per menit, 16 jam selanjutnya, sama, sama 2.450 dibagi 500 kali 7 kali 7 kali 24 dibagi 16 sama dengan 4,9 kali 7 kali ini dibagi ini berarti 1,5 berarti sama dengan sama dengan ini dibagi dua aja dibagi dua kalau nggak percaya bagi dua coba 102 bagi 10 kita hitung aja 4,9 kali 7 kali 1,5 salah 4,9 kali 7 kali 1,5 51,45 ya kalau 51,45 kan kurang dari 5 maka dibulatin menjadi 51 51 dibulatinnya jadi itu ini cara yang biasa dilakukan di rumah sakit ini biasa jadi pagi ini yang biasa dilakukan nomor satu, nomor dua ini ya, nomor ini biasa dilakukan, yang ini eh ya benar Mas Ari ini menjawab nih. Jadi kan coba lihat, perhatikan lagi. Ini bisa di ini teman-teman.
Boleh di screenshot dulu, nanti jangan sampai hilang. Nanti hilang lah. Ini cara yang pertama, cara yang kedua nanti saya jelasin yang Mas Ari gimana maksudnya yang Ari. Silakan di screenshot dulu. Satu, dua, tiga. Ceming. Duh, ternyata sudah jam 6. Iya sih. Sudah? Udah. Oke, kalau sudah gitu. Oke, baik. Saya kembali ke nomor ini. Nah, ini hapus dulu berarti ya. Kita lihat. Nih kita perhatikan di sini dulu. Kalau itu gampang itu gampang ya. Nih, perhatikan di sini dulu. Perhatikan di sini dulu. Teknik yang pertama, teknik satu. Teknik satu. 50%. Nah, jadi 8 jam pertama dan 16 jam pertama gitu kan. Nah, dari jam pertama itu jadi 1 jam pertama dan 7 jam. Kan gitu 8 jam kan jumlahnya. Ya kan kalau kita memahami ini. Ini kan totalnya 50%. 50%. 50%. Nah, berarti, nah, agar gangguan cepat teratasi, maka 1 jam pertama diberikan, nah, 1 jam pertama diberikan 20 mililiter kali 50 sesuai BB-nya dulu ya, BB-nya kali BB. Jadi bukan BB-nya berapa, berarti kan ini diberikan dulu. Jadi kalau misalnya ada 1.000, supaya gampang ya gini. Jumlah kebutuhan cairannya itu 4.000. 4.000 ya. Berarti 4.000 8 jam itu berarti harus habis 2.000 kan. 8 jam itu harus habis 2.000. Benar? 16-nya itu juga 2.000. Logika sederhana seperti ini. Sampai sini clear ya. Nah, yang 8 jam itu kita dahulukan. Dahulukan itu yang ini berarti dahulukan. Normalnya kan kita langsung aja hitung, itu kan 8 jam itu tetes parunya berapa. Tetapi, nah ini ada dua. Agar gangguan yang mudah cepat teratasi, maka kita menggunakan rumus 2 liter 20. BB-nya tadi berapa? Dikatakan 50. Katakannya berarti BB-nya 50. Sama dengan 1.000. Ini kan 1 jam pertama. 1 jam pertama. Sementara yang 2.000 itu adalah 2 jam, 8 jam pertama. Jadi sehingga ini di sini diberikannya tinggal ngambilnya dari sini. Ngambilnya dari sini. Begitu. Ya, begitu teman-teman. Jadi yang 1 jam pertama dikasih 1.000, sisanya yang 1.000 lagi itu adalah ditetes dalam 8 jam. Dalam 7 jam. Itu kan poinnya ini. Poinnya ini. Satu. Kalau ini nggak masalah, ini nggak masalah, nggak ada masalah. Itu cara pertama, ya. Cara pertama. Cara yang kedua, yang biasa dilakukan saat ini, yang biasa, saya bilang, yang biasa dilakukan saat ini di rumah sakit adalah kalau ada resusitasi total itu, cairan total itu dibagi 8 jam pertama, kemudian 16 jam. 8 jam pertama itu 50%, kemudian sisanya juga adalah 16 jam 50%. Ini yang biasa dilakukan sehari-hari di rumah sakit. Biasa, biasa. Jadi ini, kalau yang ini saya tidak akan menjelaskan banyak, karena ini sudah biasa dilakukan itu kan. Nah, loh, malah aku sono. Nah, saya ulangi ya. Bentar, bentar, bentar. Supaya enak pakai ini.
Ini yang biasa dilakukan, yang biasa ya, biasa dilakukan, bukan pemberian resusitasi. Resusitasi itu satu 8 jam pertama itu 50%. Kemudian dua 16 jam. Jam selanjutnya jam 50% juga. Nah, tuh ya. Ini ilmu ini ilmu dulu. Berarti kalau misalnya tadi jumlah cairannya berapa? Dimintanya 4.000. Nah, tadi 4.000 ya. Berarti di sini 2.000, di sini juga 2.000. Sekarang di rumah sakit. Nah, yang sekarang di rumah sakit ini langsung kalau menggunakan cara sekarang yang biasa dilakukan di rumah sakit langsung dibagi 500 kali Ki, eh, bukan nak, Papa mau belajar dulu ya. Loh, Papa tidak boleh belajar. Bagaimana, nak? nah ini mana barusan kelewat. Kali berapa tadi? Eh 24 dibagi 8 kan gitu ya. Nah, kita langsung cek. Ya, cek. Berarti sama dengan 4 dikali 7 dikali 3 ya. Ini gampang. Yang mudah ini ada di sini. Ini kali ini berapa? 21 kali 4 berarti 484. Ini tetes per menit. Ini yang dilakukan secara umum sekarang itu seperti ini yang umum gitu ya, yang umum. Oke, dilanjutkan. Berarti kita tersisa yang 16. 16, yang 16 gimana? Masukin aja langsung. Yang 16 itu Anda bisa langsung dibagi dua. Kenapa dibagi dua? 84 dibagi 2 sama dengan berapa? Berarti 42. Nggak percaya dihitung sendiri. Baik, kita hitung. Ya, kita hitung ya. Yang 16 jam 2000 dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi 16. 16 sama dengan berapa tadi? 4 kali 7 kali 1,5 ya kan? Tadi 1,5. Nah, ada yang sedang matematika begini. 1,5 sama dengan 3 dibagi 2 kan? Ya kan? Benar ya? 3 dibagi 2. Tadi 3. Di sini kan 3 nih. Di sini 3. 3 nih. 3 dibagi 2. Hasil yang 3 dibagi 2. Kan gitu kan? Sama aja hasilnya di 42. Yang biasa dilakukan di rumah sakit seperti ini. Ya. Yang biasa dilakukan di rumah sakit seperti ini ya. Yang sekarang. Dan banyaknya di ujian itu juga menggunakan yang ini. Di ujian itu. Yang di ujian itu menggunakan yang ini banyaknya. Tidak menggunakan yang 1 jam. Tapi kalau misal perintahnya, oh ya silakan. Tapi saya minta digerojok ya 1 jam pertama. Nah, Anda ngitungnya pakai rumus yang pertama tadi. Berapa persen ngegerojoknya gitu kan? Kalau misalnya instruksi, saya minta, ayo digerojok dulu 1 jam pertama, woi. Ah, berarti Anda kan sudah berpikir. Tapi kalau misalkan resusitasi 8 jam dan 16 jam, berarti yang ini. Gitu ya. Clear ya? Terus gimana? Ada lagi perbedaan teorinya juga. Tapi yang wajib paham yang ini dulu ya. Ini. Yang ini wajib paham. Ini wajib. Wajib.
paham. Kalau yang tadi di 1000 apa dikali di 20 dulu, ya sudahlah, ini pengetahuan saja buat Anda. Ini pengetahuan. Nah, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ini udah pusing kok sebenarnya. Ada lagi. Ada laginya gimana? Ada rumah di buku juga menjelaskan. Jadi resusitasi itu, resusitasi dibagi menjadi 8 jam itu 50%. Jam pertama ya, 8 jam kedua adalah 25%, 8 jam ketiga adalah 25%. Tapi kalau di kota-kota kan tetap aja ini 50% juga kan. Ada juga yang seperti ini. Kalau yang ini Anda sebagai pengetahuan saja, sebagai pengetahuan, sebagai pengetahuan. Tapi yang biasa dilakukan yang ini, yang wajib ini yang harus paham. Paham ya sampai di sini teman-teman? Kalau sudah paham, saya kasih soal lagi nih. Saya kasih soal. Tapi menggunakan yang ini, menggunakan yang ini. Saya kasih paham dulu. Oke, soalnya nih, soalnya. Soalnya gini soalnya. Seorang laki-laki, laki mengalami luka bakar 30% lah, 30% dengan berat badan 60 lah, 60 kg. Pertanyaannya satu, berapa kebutuhan cairan dalam 24 jam? Yang kedua, berapa cairan untuk 8 jam pertama dan tetesannya, tetesannya. Kemudian yang ketiga, berapa cairan untuk 16 jam selanjutnya dan tetesannya. Ayo, kerjain. Nomor pertama, ingat rumus Baxter ya, rumus Baxter. Nomor pertama, yuk sama-sama. Nomor pertama, satu. Rumusnya adalah 4 kali BB kali luas luka bakar. Sama dengan 4 kali, berapa tadi? 60 kali 30. Sama dengan berapa nih? Berapa totalnya? 12 kali 6. 12 kali 6. 7.250. Nah, mililiter. Kan? Berarti mililiter per 24 jam. Nah, sekarang 8 jam pertama adalah 50% dengan 50% kali total. Totalnya itu 7.500 7.200 sama dengan berapa? Berarti 3.600 ya. 3.600. Benar ya? 3.600 mililiter ya. Mililiter per 8 jam. Berarti masuk ke rumusnya 3.600 dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi 8 jam. 8 sama dengan 3.600 600 bagi 500, 7,2, 7,2 ya, kali 7 kali 3 sama dengan kali 7 kali 3. 151,2 tetes per menit.
Ini untuk untuk yang pertama. Yang kedua, yang ketiga tadi sudah yang 151. Oh, jumlah cairannya dulu. Cairannya sama 50% berarti 600 360 mililiter per 16 jam. Kalau tetesannya berarti tinggal 1551,2 bagi 2 bagi 2 saja, bagi 2 75 tetes per menit untuk 16 jam. Itu ya, begitu. Sampai di sini pusing? Besok kita ulangi lagi. Besok hari apa besok? Jumat ya. Sampai di sini gimana teman-teman? Gimana sudah mulai nyut-nyutan? Kita belum selesai, belum anak belum. Kita belum kebakar belum, anak belum, ini belum. Ada yang tanyakan teman-teman? Lumayan lah, sarapan pagi. Coba ya, sarapan paginya. Kalau misalkan coba Anda hitung dengan menggunakan rumus biasa. Rumus biasa gimana? Rumus biasa. Tetesan infus sama dengan rumus biasa yang biasa digunakan rumah sakit kan gini. Jumlah jumlah cairan cairan dikali faktor tetes kan. Gini kan, jumlah cairan dikali faktor tetes hmm, dibagi jam kali 60 dikali jam. Kan gitu ya. Ya, coba hitung sendiri. Makro berarti faktor tetesnya 20. Hitung sendiri aja. Atau kita mau hitung aja, dihitungin sama kita bareng-bareng. Coba kita hitung. Yang ini ya, 8 jam, 8 jam, 8 jam. Kita menggunakan rumus lama. Jumlah cairannya berapa 8 jam? 3.600. 3.600 dikali faktor tetes 20 kan. Nih, bagi 20 dibagi 8 jam kali 60. Ini kan 60 menit kan? Bener, kebalik. Kali 60 kali jam. Ini dibagi gak apa-apa. Sesama temen gak apa-apa kan? Berarti 7.200 dibagi 8 kali 6 berapa? 48. 48 kosong. Ya, dengan kita cek aja. 7.000 berapa? 200 dibagi 480. 4 oh, menit ya. Saya hitung lagi. Oh, kurang ya, kurang kurang nol ya di sini ya. Nah, benar. Kurang nolnya kurang. Berarti saya ulangi. 7.002 72.000 dibagi 4.800 sama dengan hasilnya adalah 1.500. 1.500, 150 tetes tetes per menit. Ini cara lama,
Cara baru tadi, cara pakai rumus Kanduru tadi berapa? Ini, pakai Kanduru ya. Pakai Kanduru segini, pakai cara rumus lama segini. Kenapa? Karena ini, karena ini harusnya 6,94. Berarti kalau misalnya tidak menemukan segini, pas segini, Anda di bawahnya, pilihan di bawahnya berapa? Karena dengan rumuskan dulu lebih tinggi, harusnya segini faktornya. Karena susah, saya dibikin 6,97 itu dibikin harusnya dari 6,94. Begitu teman-teman. Coba kita hitung. Saya juga penasaran. Karena 94 itu juga nggak murni 94. Jadi coba hitung ya. Tadi 7,2, 7,2, salah. 7,2 kali 6,94 kali 3. Ya, jatuhnya kalau kita pakai 94, ya kalau kita pakai di sini 6,94, jatuhnya di sini adalah 149,9. Karena 94 ada lagi di belakangnya. Jadi kalau kita pakai 94 ini kan sama 150 kan. Ini mirip dengan di sini. Dekat. Gitu ya. Ini rumuskan dulu itu hanya untuk mempercepat aja Anda menghitung. Kalau Anda ini ya pakai rumus yang ini aja. Normal aja. Yang rumus yang normal. Kalau pakai rumus cepat supaya dalam ujian ya pakai rumuskan dulu aja. Gimana hasilnya kalau misalnya pilihannya 150, 152, 154 berarti kan nggak ada pilihan nih. Anda dapat dari rumusan dulu berarti Anda milih yang ke bawahnya. Yang 150. Jangan ke atas, tapi ke bawah. Kenapa? Karena tadi ini harusnya bukan 7 tapi 6,94 dibulatin menjadi 7. Koefisiennya, koefisien rumusnya. Begitu teman-teman, kita belum mikro, mikro aja belum. Berarti pertemuan selanjutnya kita bahas untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Setuju atau mau sekarang atau sudah pusing? Berarti saya putuskan saja. Berarti pertemuan selanjutnya kita bahas mikro. Ini kan makro nih. Kita pakai di anak-anak gimana ngitungnya. Baik, teman-teman. eh ada usul. Boleh ada usul, boleh. Sebelum kita tutup. Sudah ternyata hampir 1,5 jam kita belajar. Ya, 1,5 jam kita belajar ya. Terima kasih teman-teman ya. Sama terima kasih Bu Niputu. Ya, sama-sama Mas Ari. Oke, hari ini kita selesai. Kita baru sampai ke perhitungan dewasa. Dan kita baru sampai mana nih? Kita baru sampai besok ulangin. Siap, tenang. Kalau ada yang belum bisa diulangi lagi lah. Kalem, nanti saya ulangi. Diulang-ulang. Kita baru sampai nomor baru 40. Kita ingetin ya. Ingetin kita baru sampai 40. Slide nomor 40 dari 78. Nah, ini target kita. Siap, besok diulangi lagi. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita direview dulu yang sudah, baru kemudian kita lanjutkan ke yang baru. Setuju teman-teman? Seperti itu. Ya makanya ini kenapa harus belajar lebih duluan gitu, lebih dulu, lebih lama. Karena cairan aja kita nggak selesai berapa pertemuan kita. Hampir 3 kali pertemuan ya. Dengan besok berarti 3 pertemuan dengan selanjutnya ya. Nanti cek lagi apakah besok subuh. Nanti saya malam-malam saya umumin. Yang penting Anda pantengin tuh di grup materi umum ya. Ya, materi umum. Boleh tanya di diskusi umum. Ada Zoom-nya kan besok. Kita Zoom itu kan dari Senin sampai Kamis. Tapi kalau misalnya ini apakah Jumat besok ada Zoom, Anda tinggal kontak aja.
Toh bagi saya sama saja. Ya, begitu teman-teman untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau masih pusing, besok kita ulangi lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.